Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Astuti-Ningsih, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Selayar dari UPT SDI Kalebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini tentang aksi nyata modul 1.4. Budaya positif. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di UPT SDI Kalebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDI Kalebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dari UPT SDI Kalebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna talabal ilmi faridatan ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya juala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mempresentasikan tentang budaya positif yang bagus untuk sekolah kita di UPT SDI Kalebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Salam dan taslim tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita nikmati dan rasakan sekarang ini. Izinkan saya sebagai CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kepulauan Selayar yang atas sekolah dari sekolah kita sendiri ini, UPT SDI 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan atau kebajikan universal. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi dalam hal segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ibaratkan ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi di sini ibaratkan kita menggenggam sesuatu, kita tidak bisa melepaskannya kecuali pada posisi kontrol diri kita sendiri. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Mau kita buka atau kita genggam tangan kita tergantung pada diri kita sendiri. Jadi orang tidak boleh mengontrol kita, tetapi kita sendiri yang harus mengontrol diri kita sendiri. Kemudian perubahan paradigma teori atau teori kontrol ke teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respons ke
teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi yang semula kita memiliki stimulus respon, kita akan berubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Jadi yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi selama ini yang kita terapkan bahwa kita akan mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ini ibaratnya adalah kita memaksa. Maka dengan itu yang semula stimulus ini kita akan berubah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jika semula kita pandangan kita bahwa orang lain akan mengikuti kita, sekarang kita berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang berbeda-beda atau relatif. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama ini kalau perbuatan buruk dianggap sebuah kesalahan. Jadi bagaimana kita berubah dari perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak boleh menjadi seseorang bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu keburukan, tetapi semua perilaku yang dilakukan orang memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, dan semula orang lain bisa mengontrol kita. Jadi bagaimana kita merubah stimulus respon itu bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mengarahkan pendidikan itu sesuai dengan posisi kontrol kita sendiri. Jadi orang lain tidak boleh mengontrol kita, tetapi kita sendiri yang mengontrol diri pribadi kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi responnya orang bahwa saya bisa mengontrol orang lain, tetapi seharusnya orang lain tidak boleh mengontrol kita. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita sendiri. Kemudian pelaksanaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi orang